Ya, sebelum melanjutkan, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video dari Bu Cintang. Oke. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan bedah kisi-kisi matematika indikator soal nomor 16, yaitu peserta didik dapat menentukan hasil operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal. Ini termasuk materi operasi hitung bilangan. Oke, sebagai contoh soal, sudah disajikan soal seperti berikut. Anak-anak nanti lihat pada soal tersebut, opsi pilihan gandanya itu apakah akan diminta dirubah menjadi pecahan desimal, atau menjadi pecahan campuran, atau menjadi pecahan biasa, ya. Gitu. Kalau di opsi pilihan jawaban di situ diminta pecahan campuran, maka kita rubah dulu semua pecahan ini menjadi pecahan biasa untuk memudahkan kita menghitung. Oke, kita rubah 6 itu sama saja 6/1 ya. Kemudian pecahan campuran di sini kita rubah menjadi pecahan biasa. Caranya dikalikan lalu yang atas ditambah. Oke. 10 dikali 1 hasilnya 10 ya. Lalu ditambah 3 hasilnya 13 per 10. Oke. Lalu dibagi 3,6. 3,6 kalau kita rubah menjadi pecahan biasa, ini adalah pecahan desimal, kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 36/10 ya, karena satu angka di belakang koma, jadi per 10. Oke, jika sudah, tinggal kita hitung 6/1 dikali 13/10 dikali bilangan pecahan ini, pembagian, rubah menjadi perkalian maka harus dibalik 36/10 menjadi 10/36. Kalau sudah sampai sini, maka anak-anak bisa mencoret bilangan yang bisa dibagi. 10 dibagi 10 ya, habis tinggal 1 ya. Untuk mencoret harus selang-seling atas bawah ya. 6 dibagi 6 1, 36 dibagi 6 hasilnya 6. Oke, tinggal kita kalikan. Kita kalikan bilangan yang tersisa, yaitu 1 dikali 13 dikali 1. Hasilnya sama dengan 13. Lalu yang bawah, 1 dikali 1, 1 dikali 6, 6. Maka hasilnya 13/6. 13/6 apakah ada di opsi? Oh, ternyata tidak ada. Jika tidak ada di opsi, maka kita rubah menjadi pecahan campuran. 13 dibagi 6 dapat 2. 2 dikali 6. Sebentar. Bawah 13 dibagi 6 dapat 2. 2 dikali 6 dapat 12. Dikurangi. Sisanya 1. 1 letakkan di atas. Jadi 1/6-nya kita tulis. Jadi 2 1/6. Oke, selesai. Jawabannya adalah yang A. Jangan lupa kamu kerjakan contoh soal di bawahnya. Oke, kita masuk ke indikator soal nomor 17, yaitu disajikan kasus. Peserta didik dapat menentukan hasil operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan atau desimal. Ini adalah materi operasi hitung campuran. Nah, nanti di sini akan disajikan kasus. Sebagai contoh kasusnya, di sini ada Lani memiliki 5 gulung pita, ya. Lalu setiap gulungnya panjangnya 2,5 meter. Lalu sebanyak 2,5 gulung pita tersebut digunakan untuk menghias taplak. Pertanyaannya adalah sisa panjang pita Lani sekarang berapa meter begitu. Nah, maka dari 5 gulung pita ya, 5 gulung ternyata dikurangi 2,5 gulung. Maka sisanya adalah 2,5 ya. 5 gulung kurangi 2,5, sini 2,5 gulung yang sudah dibuat untuk membuat taplak. Nah, setiap gulungnya itu 2,5 ya. 2,5 itu tiap gulung.
Maka pertanyaannya, sisa panjang pitanya berapa? Panjang pita maka tinggal kita kalikan 2,5 gulung ini ya dikali 2,5. Oke, kita hitung 2,5 dikali 2,5. 5 kali 5 25, nyimpen 2, 2 kali 5 10, tambah 2 12, 5 kali 2 10, nyimpen 1, 2 kali 2 4 5. Oke, tinggal ditambahkan 5 2 6. Angkanya di belakang angka 2, maka komanya di sini. Maka hasilnya adalah 6,25. Jawabannya yang A. Lanjut, indikator soal nomor 18. Dapat menentukan definisi dari salah satu unsur lingkaran. Oke, ini adalah materi unsur lingkaran anak-anak, materi kelas 6. Ingat kembali bahwa ada 8 unsur lingkaran, ya. 8 unsur lingkaran yang harus kamu pahami. Oke, dari 8 unsur lingkaran ada yang unsurnya itu merupakan titik, ada yang merupakan garis, dan ada yang merupakan daerah. Oke, yang merupakan titik itu apa? Ya, yaitu titik pusat. Titik pusat lingkaran, ya. Ini unsur yang pertama. Yang merupakan garis apa saja? Ada jari-jari, ya, diameter. Yang ketiga ya. Terus yang keempat ada tali busur. Yang kelima ada apotema. Nah, anak-anak harus hafal, paham lah, paling tidak paham definisi dari masing-masing unsur lingkaran. Lalu apa saja yang termasuk daerah dari unsur lingkaran tersebut ya? Yang keenam, unsur yang keenam itu ada tembereng ya, tembereng. Lalu ada selain tembereng ada juring. Lalu yang terakhir ke-8 ada busur. Oke, tinggal nanti anak-anak pahami apa pengertiannya. Nah, contoh nomor 18, daerah lingkaran yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari. Anak-anak bayangkan nih, daerah lingkaran yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari. Ada jari-jari 2 dan diapit, dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari. Nah, berarti ini daerah apa namanya? Begitu, itu pertanyaannya ya. Jawabannya yang apa? Jawabannya adalah yang juring, D. Oke, anak-anak kerjakan soal di bawahnya ya. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Kita lanjut ke nomor 19. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Ada sebuah lingkaran 14 cm. Berapakah kelilingnya? Nah, maka di situ sudah tertulis di soal bahwa pi-nya itu 22/7. Nah, ini untuk indikator nomor 19, nanti akan ada sebuah gambar, peserta didik dapat menghitung keliling. Nah, maka di sini pasti besok soalnya tentang keliling. Angkanya berapa Bu Cintang tidak tahu. Tinggal besok, yang penting kamu paham bagaimana cara menghitung keliling lingkaran. Apa rumus keliling lingkaran? Ya, betul, 2pi R. Oke, karena ini diketahui jari-jarinya. Kita masukkan 2 kali, di soal tertulis bahwa pi-nya gunakan 22/7. 2 kali 22/7, jari-jarinya adalah 14. Coret. 1, coret 2. Oke, tinggal kita kalikan. 2 kali 22, 4.
dikali 2, 8, 8. Maka jawabannya yang B. Baiklah, soal terakhir pada part keempat ini. Oke. Indikator soal nomor 20 yaitu disajikan kasus peserta didik dapat menghitung luas. Oke, nomor 20 pasti tentang luas karena di indikator tertulis luas. Oke. Anak-anak nanti lihat soalnya. Oke. Baik, di sini ada kasus bahwa seekor sapi diikat di pohon tengah lapangan dengan panjang tali 4 meter ya. Jadi ini ada pohon, sapinya diikat, sini sapinya 4 meter panjang talinya. Nah, rumput yang dapat dimakan habis adalah berapa? Berarti rumput yang bisa dimakan habis itu yang mengitari lingkaran tersebut ya, yang sapi itu bisa makan. Ini, Bu. Nah, sekitar segini nih. Kira-kira kalau seperti ini, maka kamu harus paham ini konsep apa ya. Konsep untuk menghitung apa. Nah, kalau sudah, kita lihat nih. Di sini ada garisnya 4 meter merupakan talinya. Kemudian ini adalah rumput yang bisa dimakan oleh sapi tersebut. Maka ini adalah konsep luas ya. Karena di indikator sudah tertulis tentang luas. Baik, kalau sudah diketahui, maka anak-anak langsung bisa menghitung luasnya. Apa rumus luas lingkaran? Betul, pi r kuadrat. Tinggal anak-anak masukkan. Di soal tersebut sudah membantu kita bahwa pi-nya diminta gunakan 3,14. Oke, maka kita masukkan 3,14 dikali jari-jarinya adalah berapa? 4 dikali 4. Baik. Maka anak-anak bisa langsung menghitungnya 3,14 kali 4 kali 4. Oke, 4 kali 4 hasilnya 16. 3,14-nya kita hitung. Oke, 4 kali 6 hasilnya 24. 1 kali 6, 6 tambah 2, 8. 3 kali 6, 18. 4 kali 1, 4. 1 kali 1, 1. 3 kali 1, 3. Oke, 4. 8 tambah 4, 8, 9, 10, 11, 12. Tambah nyimpen 1, 9, 10. Nyimpen 1 jadi 5. Oke, komanya 2, maka maju 2. Jawabannya adalah 50,24. Oke, 50,24, maka jawabannya yang opsi B. Oke, selesai. Sekian untuk penjelasan di part 4 ini. Tetap semangat mencoba dan terus mencoba, karena apa yang kamu tanam itulah yang kamu tuai. Usaha tidak akan mengkhianati hasilmu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.